Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksania Labiba. Saya dari kelas 10-6. Di sini saya absen 15. Di sini saya akan remedi kimia, yaitu menjelaskan materi tentang sifat logam dan non-logam dihubungkan dengan sifat keperiodikan unsur, yaitu jari-jari atom hingga ke elektronegatifan. Sifat logam dan non-logam dihubungkan dengan sifat keperiodikan unsur, jari-jari atom, energi ionisasi, ke elektronegatifan. Sifat-sifat unsur dapat dikategorikan secara luas menjadi sifat logam dan non-logam. Pemahaman tentang sifat keperiodikan unsur sangat krusial untuk menjelaskan mengapa suatu unsur berperilaku sebagai logam dan non-logam dan bagaimana sifat ini berubah secara sistematis dalam tabel periodik. Karakteristik umum logam dan non-logam. Umumnya logam padat dan suhu kamar kecuali merkuri, mengkilap, konduktor listrik dan panas yang baik, mudah ditempa dan ditarik secara serta cenderung melepaskan elektron untuk membentuk ion positif kation. Non-logam dapat berupa padat, cair, atau gas pada suhu kamar. Umumnya tidak mengkilap kecuali iodium dan karbon dalam bentuk intan, isolator listrik dan panas kecuali grafit, rapuh jika padat, serta cenderung menerima elektron untuk membentuk ion negatif, anion. Metaloid, unsur-unsur yang memiliki sifat antar logam dan non-logam seperti silikon dan germanium yang serta digunakan sebagai semikonduktor. Hubungan dengan sifat keperiodikan unsur, sifat logam dan non-logam sangat dipengaruhi oleh kecenderungan atom untuk melepas atau menerima elektron. Secara langsung berkaitan dengan tiga sifat keperiodikan utama, jari-jari atom, energi ionisasi, dan keelektronegatifan. Jari-jari atom, definisi jarak dari inti atom sampai kulit elektron terluar. Dalam satu periode dari kiri dan ke kanan, jari-jari atom cenderung berkurang hal karena muatan inti efektif meningkat menarik elektron terluar lebih dekat ke inti. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom cenderung meningkat. Hal ini karena penambahan kulit elektron baru yang menempatkan elektron terluar lebih jauh dari inti. Hubungan dengan sifat logam dan non-logam, logam cenderung memiliki jari-jari atom yang relatif besar elektron, valensi yang jauh dari inti kurang kuat ditarik oleh inti, sehingga lebih mudah dilepas kemudian melepas elektron adalah ciri khas logam. Non-logam cenderung memiliki jari-jari atom yang relatif kecil, elektron valensi lebih dekat ke inti dan ditarik lebih kuat, sehingga sulit dilepas dengan cenderung menarik elektron lain. Energi ionisasi, definisi energi minimum yang dibutuhkan untuk melepas satu elektron dari atom netral dan fase gas. Energi ionisasi pertama adalah untuk melepas elektron pertama, energi ionisasi kedua untuk elektron kedua, dan seterusnya. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi cenderung meningkatkan karena jari-jari atom berkurang dari muatan ini efektif meningkat elektron valensi ditarik lebih kuat sehingga lebih sulit dilepaskan. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi cenderung berkurang karena jari-jari atom meningkatkan dan efek perisai elektron inti semakin besar, elektron valensi lebih mudah dilepas. Hubungan dengan sifat logam dan non-logam. Logam memiliki energi ionisasi yang rendah. Berarti mereka membutuhkan sedikit energi untuk melepas elektron valensi yang mendukung pembentukan
kation dan sifat konduktivitas listrik. Non-logam memiliki energi ionisasi yang tinggi dan berarti mereka membutuhkan banyak energi untuk melepas elektron dan cenderung menerima elektron daripada melepaskannya. Keelektronegatifan, definisi ukuran kemampuan suatu atom untuk menarik ke elektron dari arah dirinya sendiri dalam satu ikatan kimia. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifan cenderung meningkat karena muatan ini efektif meningkatkan dan jari-jari berkurang atau memiliki daya tarik yang lebih kuat terhadap elektron. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifan cenderung berkurang karena jari-jari atau meningkatkan dan elektron valensi semakin jauh dari inti daya tarik inti terhadap elektron menjadi lemah. Hubungan dengan sifat logam dan non-logam memiliki keelektronegatifan yang rendah. Mereka cenderung melepas elektron dan tidak menarik elektron dari atom lain dengan kuat. Non-logam memiliki keelektronegatifan yang tinggi. Mereka sangat mampu menarik elektron dari atom lain untuk membentuk ikatan atau menjadi ion negatif. Kesimpulan, sifat logam dan non-logam. Dalam satu periode, sifat logam berkurang dari kiri ke kanan, sedangkan sifat non-logam meningkat. Unsur-unsur di paling kiri adalah logam paling reaktif dan di paling kanan sebelum gas mulia adalah non-logam paling reaktif. Dalam satu golongan, sifat logam meningkatkan dari atas ke bawah, sedangkan sifat non-logam berkurang. Contoh soal dan jawaban. Jelaskan mengapa sifat logam meningkatkan dari atas ke bawah dalam satu golongan, sedangkan sifat non-logam meningkat dari kiri ke kanan. Dalam satu periode, hubungan dengan jari-jari atom, energi ionisasi. Jawaban, peningkatan sifat logam dalam suatu golongan dari atas ke bawah dalam satu golongan, jari-jari atom meningkatkan karena penambahan kulit elektron. Hal ini menyebabkan elektron valensi semakin jauh dari inti dan mengalami gaya tarik untuk lebih lemah akibat energi ionisasi berkurang yang berarti elektron lebih mudah dilepaskan. Kemudian, melepaskan elektron adalah ciri khas sifat logam sehingga sifat logam meningkat. Peningkatan sifat non-logam dalam satu periode dari kiri ke kanan dalam satu golongan, jari-jari atom berkurang dan muatan ini efektif meningkatkan. Ini menyebabkan elektron valensi ditarik lebih kuat oleh inti sehingga energi ionisasi meningkatkan, lebih sulit melepas elektron, dan keelektronegatifan meningkat, lebih mudah menarik elektron. Kecenderungan untuk menarik atau menerima elektron adalah ciri khas sifat non-logam sehingga sifat non-logam meningkat. Bandingkan sifat keelektronegatifan antara kalsium Ca dan bromin Br. Bagaimana perbedaan ini memengaruhi jenis ikatan yang terbentuk antara keduanya? Jawabannya, kalsium Ca adalah unsur golongan 2A, terletak di sisi kiri tabel periodik sehingga dimiliki keelektronegatifan yang rendah. Bromin Br adalah unsur golongan 7A, terletak di sisi kanan tabel periodik sehingga memiliki keelektronegatifan yang tinggi. Perbedaan keelektronegatifan yang sangat besar antara Ca dan Br menunjukkan bahwa Ca akan cenderung melepaskan elektron dan Br akan cenderung menerima elektron. Oleh karena itu, ketika Ca dan Br bereaksi, akan terjadi transfer elektron dari Ca ke Br membentuk ion Ca2+ dan Br. Ikatan yang terbentuk adalah ikatan ionik.
Ca, dan Br. Mengapa unsur-unsur seperti silikon, Si, dan germanium, Ge disebut metaloid? Jelaskan dengan mengacu pada posisi mereka pada tabel periodik dan sifat keperiodikan yang relevan. Jawaban: silikon, Si, dan germanium, Ge terletak di perbatasan antara logam dan non-logam di tabel periodik garis zigzag. Posisi ini menunjukkan bahwa mereka memiliki sifat antara logam dan non-logam. Mereka memiliki jari-jari atom energi ionisasi dan keelektronegatifan yang berada di antara dan non-logam. Misalnya energi ionisasi mereka lebih tinggi dari logam alkali tanah, tetapi lebih rendah dari halogen. Keelektronegatifan mereka sedang. Secara fisik, mereka mungkin memiliki kilap logam tetapi rapuh, seperti non-logam. Secara kimia, mereka dapat bertindak sebagai donor atau akspektor elektron. Tergantung pada reaktan, sifat-sifat menengah ini kemungkinan mereka berfungsi sebagai semikonduktor untuk merupakan ciri khas metaloid. Urutkan unsur-unsur berikut berdasarkan meningkatkan karakter logamnya. Oksigen O, litium Li, karbon C, kalium K. Jelaskan alasan urutan karakter logam meningkatkan dari kanan ke kiri dari satu periode dan dari atas ke bawah dalam satu golongan. Urutan peningkatan karakter logam O, C, Li, dan K. Alasan: oksigen dan karbon C adalah non-logam dengan O lebih ke kanan daripada C di periode 2, sehingga O memiliki karakter non-logam lebih kuat, karakter logam lebih lemah daripada C. Litium adalah logam di periode 2, sedangkan kalium K adalah logam di periode 4. Dalam satu golongan 1A, karakter logam meningkatkan dari atas ke bawah sehingga K memiliki karakter logam yang lebih kuat daripada Li. Secara keseluruhan, non-logam memiliki karakter logam lebih rendah daripada logam, jadi urutannya adalah O, non-logam paling kuat, C, non-logam, Li, logam, K, logam paling kuat. Jelaskan bagaimana konsep efek perisai. Perisai shielding efek memengaruhi sifat logam dan non-logam melalui perubahan energi ionisasi. Efek perisai adalah fenomena di mana elektron-elektron inti inner elektron menolak elektron-elektron valensi, mengurangi daya tarik ini terhadap elektron valensi tersebut. Semakin banyak kulit elektron, semakin besar efek perisai. Dampak pada sifat non-logam. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jumlah kulit elektron bertambah sehingga efek perisai meningkat. Peningkatan efek perisai ini menyebabkan elektron valensi mengalami gaya tarik inti yang lebih lemah sehingga energi ionisasi berkurang. Energi ionisasi yang rendah berarti elektron lebih mudah dilepaskan yang merupakan karakteristik utama sifat logam. Oleh karena itu, efek perisai berkontribusi pada peningkatan sifat logam dari atas ke bawah dalam satu golongan. Dampak pada sifat non-logam. Efek perisai yang kuat pada atom-atom besar yang cenderung logam membentuk mereka mudah kehilangan elektron. Sebaliknya, pada atom-atom kecil yang cenderung non-logam, efek perisai kurang signifikan dan elektron valensi lebih kuat daya tarik oleh inti. Ini menghasilkan energi ionisasi yang tinggi dan keelektronegatifan yang tinggi, mendukung kecenderungan non-logam untuk menarik atau menerima elektron.
Sekian dari saya, Iksannya Labiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki ora mau